Halo, saya Seviana. Kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan pembuatan modul website untuk suatu perusahaan menggunakan Odoo 18 SOL. Berikut merupakan skenarionya. Kindwood adalah perusahaan furnitur yang berkomitmen pada keberlanjutan dan keindahan desain alami. Saat ini, perusahaan sedang mengembangkan penjualan berbasis online, salah satunya dengan membuat website yang terintegrasi dengan sistem Odoo yang telah dimiliki oleh perusahaan. Produk utama yang ditawarkan adalah furnitur jenis meja, sofa, dan lemari. Untuk menarik minat calon customer, Kindwood memberikan penawaran terbatas seperti pemotongan harga produk tertentu dalam batas waktu yang ditentukan. Berikutnya langsung saja kita mulai simulasinya. Pertama-tama, pada laman aplikasi di Odoo, kita harus mengaktifasi modul website terlebih dahulu dengan mengklik Activate. Nah, kita tunggu terlebih dahulu, setelah itu akan muncul seperti ini, klik Let's Do It, dan kita isi datanya sesuai apa yang kita butuhkan. Di sini saya membuat online store untuk suatu bisnis sustainable furniture. Ya, kemudian untuk tujuannya sendiri adalah untuk menjual produk seperti itu. Nah, ini bisa disesuaikan. Kemudian di sini saya akan mengupload logo yang telah saya buat sebelumnya. Ya, ini adalah logo dari Kindwood. Kemudian kita klik Let's Go. Di sini kita bisa menyesuaikan laman apa saja yang ada di website kita. Sini saya pilih Service, Events, News, dan secara otomatis tentu ada shopnya. Lalu di sini klik Build My Website. Nah, di sini sebetulnya kita bisa memilih tema yang kita inginkan. Tema yang saya pilih di sini adalah tema yang minimalis dan natural sesuai dengan konsep perusahaan. Kemudian di sini juga banyak sekali template yang bisa digunakan untuk halaman websitenya, dan juga ada color palette yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Tapi di sini saya pakai yang sudah di-generate oleh Odoo, menyesuaikan dengan logo yang tadi setelah saya upload. Ini juga ada penggantian tema jika kita ingin mengganti tema dari websitenya. Lalu kemudian masih banyak lagi pengaturan-pengaturan editing yang lain. Nah, di sini saya telah memasukkan nama perusahaannya, yaitu Kindwood, dan juga ada slogannya. Lalu ada penjelasan singkat terkait produk-produk utama dari Kindwood itu sendiri. Ada meja, sofa, dan juga lemari. Di sini saya ketikkan juga deskripsi singkat mengenai produknya. Dan menariknya di Odoo ini bisa kita lakukan editing secara real life. Nanti setelah di-save akan langsung muncul di websitenya. Ya, ini adalah teks yang telah saya buat sebelumnya. Ini juga bisa saya besarkan atau saya kecilkan ukurannya. Bisa juga saya pertebal atau saya buat miring dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya ini saya cantumkan salah satu service dari Kindwood, yaitu 3D virtual try-on. Lalu kemudian juga di sini saya masukkan value-value yang ada atau yang dijunjung oleh perusahaan terkait dengan sustainability. Nah, di sini saya akan mensimulasikan untuk editing dari kolom news atau berita. Di sini saya akan masukkan beberapa berita yang sesuai atau relevan dengan perusahaan. Untuk copywritingnya sendiri sudah saya buat sebelumnya, jadi di sini tinggal saya paste saja. Nah, di sini juga saya akan menambahkan gambar yang relevan. Untuk mengedit atau mengubah gambarnya sendiri, kita tinggal double klik pada gambar yang ingin kita ubah atau ingin kita edit. Sama halnya dengan berita yang kedua, ini juga saya copy and paste dari copywriting sebelumnya yang telah saya buat. Nah, lalu di sini saya double klik pada gambarnya dan saya klik upload an image. Di sini saya pilih foto yang telah saya kurasi, yang telah saya masukkan di dalam komputer, nanti akan secara langsung muncul di websitenya. Oke, sama halnya dengan yang ini, sudah selesai. Nah, itu tadi adalah contoh editing untuk bagian homepage. Jangan lupa di kanan atas kita klik save untuk menyimpan perubahannya. Lalu kemudian kita masuk ke bagian produk.
Ya, sebetulnya dari Udu sendiri sudah menyediakan template produk yang sesuai dengan perusahaan yang kita buat. Di sini contohnya Udu telah menyediakan beberapa produk furnitur karena saya tadi di sini membuat perusahaan furnitur ya. Hanya saja di sini saya akan melakukan penyesuaian terkait produknya berdasarkan skenario yang telah saya buat. Jadi untuk beberapa produk template ini akan saya archive terlebih dahulu. Oke, lalu di sini saya melakukan beberapa editing. Untuk namanya saya ubah menjadi dining table atau meja makan. Kemudian di sini ada pilihan untuk mengedit fotonya. Tentu saja saya pilih foto produk yang telah saya sediakan. Lalu tidak lupa juga di sini ada pilihan harga. Di sini saya cantumkan harganya sebesar Rp2.500.000. Lalu kita masuk ke berikutnya yaitu variasi produk. Sebenarnya di sini dari Udu sudah menyediakan template-nya, tapi saya melakukan sedikit perubahan. Untuk yang bagian kaki meja saya hapus dan saya hanya melakukan variasi pada warnanya saja. Di sini saya memasukkan 2 variasi warna, yaitu light brown atau coklat muda dan juga dark brown atau coklat tua. Untuk variasi yang ada dari template ini saya hapus karena tidak sesuai dengan produk yang ingin saya tampilkan. Lalu kita masuk ke attributes. Di sini kita bisa menambahkan foto variasi yang telah kita edit tadi, tetapi jangan lupa untuk variasi yang sudah tidak ada tentunya kita harus hapus terlebih dahulu. Ya, ini kita masukkan fotonya. Ada warna light brown dan juga dark brown. Oke, jika sudah, jangan lupa kita buat visible supaya filternya terlihat. Nah, ini nanti ketika kita kembali ke laman website kita, maka produknya sudah tampilannya berubah seperti ini. Ini foto produknya tadi, kemudian ini ada variasi yang saya masukkan tadi, ada 2, coklat muda dan tua. Kemudian ini saya melakukan editing dengan cara yang sama untuk 2 produk lainnya. Yang ini untuk produk lemari. Fotonya saya masukkan juga sesuai yang telah saya punya. Oke, lalu juga harganya di sini akan saya edit terlebih dahulu ya, sebesar Rp4.000.000. Oke, lalu lagi-lagi di sini saya akan membuat variasi produk yang ada di warnanya. Jadi untuk variasi warnanya di sini saya mau membuat 2 warna yaitu black atau hitam dan juga walnut atau warna coklat seperti itu. Oke, setelah itu kita kembali masuk ke attributes, lalu kita masukkan foto variasi produk yang telah kita edit sebelumnya. Warna hitam dan juga warna walnut untuk lemari. Ketika kita cek kembali di laman produk yang ada di website, maka sudah teredit menjadi seperti ini. Terakhir, produknya adalah sofa. Di sini saya ganti namanya menjadi lounge sofa. Untuk fotonya juga saya ganti dengan foto produk yang ada di kain wood. Oke, lalu saya juga cantumkan harganya di sini sebesar Rp8 juta. Nah, kemudian untuk produk yang kali ini saya tidak akan membuat variasi, jadi hanya ada 1 variasi produk saja. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah muncul juga. Untuk produk sudah selesai. Lalu kemudian kita masuk ke price list. Di sini saya akan mengatur diskon sesuai dengan skenario yang telah saya buat. Saya mau memberikan diskon untuk produk tertentu yaitu produk dining table atau meja. Saya akan memberikan diskon sebesar 10% dari harga jualnya. Lalu untuk validitasnya ini saya buat kurang lebih selama 1 bulan periode diskonnya. Kita save. Nah, jika kita cek lagi, ini di laman websitenya juga sudah berubah ya teman-teman. Dari Rp2.500.000 diskon 10% menjadi Rp2.250.000. Berarti editingnya telah berhasil. Lalu setelah itu kita masuk ke laman events. Oke, sama seperti produk tadi, sebetulnya Udu sudah menyediakan template, hanya saja saya mau melakukan beberapa penyesuaian. Ya, di sini saya akan membuat event baru.
event dari Kindwood itu sendiri yang bernama Kindwood Living Day. Oke, ini kita isi dengan nama eventnya. Kemudian kita isi informasi venue-nya. Di sini saya menggunakan venue Kindwood Main Showroom yang berada di Jakarta, Indonesia. Ini bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan perusahaan dari teman-teman. Lalu untuk waktunya jangan lupa ini juga kita isi. Misalnya saya akan membuat kegiatan pada tanggal 4 Juli 2025. Kemudian untuk durasinya juga kita isi terlebih dahulu. Oke, waktu mulai dan selesainya. Setelah itu kita klik save. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini masih bisa kita edit lagi. Kita klik di bagian kanan atas untuk mengedit. Itu ada tulisan edit di kanan atas. Kita klik saja. Lalu sama seperti laman website yang sebelum-sebelumnya, ini juga kita bisa ketik ya teman-teman dengan konten yang sudah kita buat. Oke, ini saya mengisi informasi terkait tanggal, waktu, lokasi, kegiatan, fasilitas, dan biaya pendaftaran eventnya. Jangan lupa klik save di kanan atas, lalu kita klik publish supaya event ini bisa diakses oleh orang-orang yang mengunjungi website Kindwood. Oke, berikutnya kita masuk ke laman service. Lagi-lagi di sini Odoo sebetulnya sudah menyediakan template yang bisa kita gunakan, tapi akan saya lakukan penyesuaian juga. Di sini saya hanya ingin membuat 2 service utama dari Kindwood. Jadi akan saya hapus ini salah satunya. Oke, jika sudah, untuk kontennya juga akan saya paste dari copywriting yang telah saya buat. Ini event yang pertama, service yang pertama adalah service custom furniture. Lalu untuk service yang kedua di sini adalah service tukar tambah furniture. Oke, lalu saya melakukan sedikit editing pada ukuran fontnya karena saya rasa terlalu besar. Maka ini akan saya kecilkan terlebih dahulu. Untuk elemen editing semuanya ada di bagian kanan dan sangat mudah untuk digunakan ya teman-teman. Nah, ini juga untuk fotonya saya masukkan foto yang telah saya sediakan di komputer saya. Oke, jika sudah maka jadi seperti ini. Nah, ketika kita scroll di bawahnya ini juga ada template untuk testimoni dari pelanggan Kindwood itu sendiri. Ini template dari Odoo, tapi akan saya coba edit terlebih dahulu. Di sini saya membuat 3 testimoni. Yang pertama dari Ibu Dewi, kemudian ada dari Bapak Dodi, dan yang terakhir ada dari Ibu Putri. Mereka ini merupakan pelanggan dari service Kindwood. Jangan lupa klik save. Nah, nanti di website akan muncul seperti ini. Sudah teredit semua ya teman-teman. Oke, berikutnya yang tidak kalah penting, kita harus melakukan editing pada bagian contact us atau kolom yang bisa yang berisi informasi kontak dari perusahaan. Ini sangat penting karena di sini nantinya calon pembeli akan menemukan informasi-informasi yang penting terkait perusahaan kita. Di sini saya isi dengan alamat, nomor telepon, dan juga email dari Kindwood. Oke. Nah, ini nanti setelah di-save, maka akan secara langsung muncul di laman website. Ini sudah terganti. Coba kita save ya, teman-teman. Nah, nanti ketika pelanggan mengklik contact us, maka sudah akan muncul kontak dari Kindwood. Yang terakhir di sini saya masuk ke aplikasi sales. Saya akan melakukan beberapa variasi pada delivery methodnya. Di sini saya akan membuat di mana ketika pelanggan yang seharusnya membayar Rp250.000 untuk deliverynya akan mendapatkan free ongkir ketika berbelanja minimal sebesar Rp3 juta. Oke, jika sudah jangan lupa kita save terlebih dahulu.
Nah, setelah itu kita akan kembali ke aplikasi website. Oke, jadi di sini merupakan hasil akhir dari website Kindwood. Ini untuk laman homepage-nya atau yang akan pertama kali dilihat oleh pengunjung website seperti ini, berisi informasi-informasi general mengenai perusahaan dan produk, kemudian juga ada kolom berita yang relevan. Lalu untuk laman shop, ini berisi produk-produk yang dijual oleh Kindwood, ada 3, tadi meja, lemari, dan juga sofa. Lalu untuk event, di sini ada event yang dibuat oleh Kindwood beserta informasinya, sudah lengkap ya. Untuk services di sini ada 2 yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga untuk meyakinkan calon pembeli ada testimonial. Terakhir untuk contact us di sini juga sudah sesuai, maka website sudah berhasil dibuat.